Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ya, ini mau disampaikan oleh firman Tuhan. Supaya mindsetnya kita dalam pengertian firman Tuhan pun, orang-orang percaya pun, orang-orang Kristen pun sadar bahwa kita ini hidup karena anugerah daripada Tuhan. Bukan karena saya rajin ke gereja. Bukan karena juga saya menyumbang sesuatu buat gereja, membangun gereja, donatur, dan lain sebagainya. Tidak demikian. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di dalam persekutuan sederhana. Yang pada malam hari ini kita melanjutkan tema kita mengenai Kejadian 3 ayat 22-24, bagian terakhir dari Kejadian 3. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan. Dan pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa memohon belas kasih daripada Tuhan. Kiranya kemurahan daripada Allah terus limpah atas kami, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus waktu-waktu ke depan ini Tuhan pimpin Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap hati dan pikiran kami, dan juga waktu ke depan kami ini Tuhan. Agar diberkati oleh perkataan Allah yang bersifat kekal itu Tuhan. Sehingga kami mengenal Kristus, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami, jiwa kami, roh kami boleh disegarkan kembali. Iman pengharapan kami semakin besar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan kembali membacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 3 ayat 22-24. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saya coba untuk kita perlahan demi perlahan untuk beberapa ayat yang sudah tadi kita baca ini, untuk kita pahami bersama-sama. Ini ada hal yang menarik, kata ada buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan juga pohon kehidupan ya. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Ada dua macam pohon. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah berfirman bahwa sesungguhnya manusia ini gitu ya, Adam dan Hawa sudah menjadi salah satu seperti kita gitu kan, seperti kita gitu ya, seperti Tuhan. Tapi bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tidak. Kita ingat bahwa pada waktu Kejadian 3 di awal, waktu manusia jatuh dalam dosa, nanti teman-teman yang mungkin untuk mereview kembali, saya sudah ada di YouTube channel Kejadian 3 di awal-awal sampai yang bagian akhir ini. Teman-teman bisa visit ke channel YouTube HFM Strip Evangelist Hengki Kurniawan. Nah, di situ saya sudah membuat beberapa pandangan-pandangan, dan kita sudah mengulik gitu ya beberapa hal di kisah-kisah awal kejadian jatuh dalam dosa. Nah, saya coba melanjutkan di bagian akhir ini. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa itu karena bujukan daripada si iblis. Si iblis ini menggiurkan dengan iming-iming bahwa mereka akan seperti Tuhan gitu ya. Nah, pada waktu itu tergiurlah manusia ini seperti Tuhan, sama seperti iblis. Pada waktu di dalam surga gitu ya, iblis ingin seperti Tuhan, dipuji, dipuja, dan lain sebagainya. Karena dia malaikat yang memimpin tim pemuji gitu ya, kira-kira demikian. Maka pada waktu itu ketika hendak mau menjadi seperti Tuhan, maka Tuhan hempaskan, Tuhan buang itu. Ya, jadi malaikat Tuhan itu dibuang, yaitu yang sekarang menjadi malaikat pengganggu manusia, yaitu si iblis ya, sebutannya menjadi berubah. Malaikat yang memberontak kepada Tuhan, Tuhan hempaskan. Nah, ketika Tuhan mengatakan ini manusia sudah sama seperti kita, bukan berarti manusia ini menjadi Tuhan, tidak. Tetapi dia mencoba mengambil haknya Tuhan, tanda petik. Kita tahu nih, saya review dikit ya. Pada waktu itu Tuhan perintahkan kepada manusia, kepada Adam secara khusus, karena pada waktu itu baru hanya ada Adam.
Adam tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Semua pohon boleh, buah pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh. Yang ada di tengah-tengah taman ya. Waktu makan mati ya. Jadi pada waktu itu sudah mendapat perintah, kebenarannya seperti ini. Firman berkata seperti ini. Nah, tetapi yang terjadi pada waktu Kejadian 3 pasal ketiga, Hawa melanggar perintah Tuhan atau memberontak kepada perkataan Allah. Dia justru memberontak dan mengikuti perintah atau perkataan iblis. Nah, pada waktu itu maka yang tadinya pengetahuan yang baik dan jahat ini sudah berada, dia ingin menjadi seperti Tuhan yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi kegairahan untuk manusia ini seperti Tuhan demikian. Jadi haknya Tuhan yang menentukan mana baik, mana jahat. Kan sama seperti Tuhan gitu kan. Tahu yang baik dan jahat dan sebagainya. Nah, hak itu mau diambil oleh manusia. Ya, jadi maka ini seperti Tuhan gitu ya. Nah, celakanya adalah dia sudah tahu kebenarannya karena pada waktu engkau nggak boleh makan buah itu. Tetapi engkau tahu kebenaran dan engkau dobrak kebenaran itu, engkau break gitu kan, engkau hancurkan, engkau tiadakan kebenaran itu. Sesungguhnya waktu engkau memberontak, engkau sudah tidak benar. Nah, makanya pada waktu engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, sebenarnya baik dan jahatnya kamu tuh sudah berubah karena kamu tidak benar ya. Jadi baik dan jahat yang ditentukan oleh manusia ini manusia yang dalam status memberontak, manusia berdosa. Jadi bagaimana mungkin manusia yang berdosa ini yang sudah buta, yang sudah mati yang menentukan baik dan jahat ya. Nah, makanya nanti akhirnya berujung kepada pengetahuan baik dan jahat gitu ya, menentukan baik dan jahat. Nah, akhirnya bermuara kepada apa? Agama. Ya, ini nanti bicara agama. Nah, waktu manusia hidup yang sudah berantakan, maka manusia yang sudah berdosa, yang kehilangan gambar diri Allah, manusia yang tidak mungkin bisa mengenal Allah kembali. Lalu manusia ingin kembali memulihkan moralnya lah, kira-kira demikian ya. Maka manusia mendirikan agama, ya. Agar ada satu liturgi, ada satu yang mencari Tuhan lah. Jadi agama kan menjadi bagian daripada usaha manusia untuk mencari Tuhan. Ya, makanya mendirikan agama. Yang akhirnya kita tahu bahwa agama tidak pernah menyelamatkan. Ya, nanti saya akan hubungkan antara buah pengetahuan yang baik dan jahat dengan pohon kehidupan. Nah, pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini bicara penggambaran agama. Agama yang didirikan oleh manusia berdosa sebagai usaha bagi mereka untuk mereka mencari Allah. Sesungguhnya Allah tidak bisa engkau wadah untuk mengenal Tuhan. Sesungguhnya engkau nggak bisa mengenal Tuhan lagi. Manusia yang sudah berdosa, yang sudah terpisah daripada Allah, maka tidak mungkin manusia itu memiliki pengenalan akan Allah. Nggak mungkin manusia mencari Allah. Sebenarnya adalah omong kosong. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Sesungguhnya dia ingin yang tadi sudah seperti Allah terus dia tahu berantakan terus akhirnya mencari Allah gitu kan. Itu omong kosong gitu ya sebenarnya. Tetapi inilah agama. Agama tidak akan pernah menyelamatkan. Maka pada waktu manusia mendirikan agama, jadikan agama itu ini yang baik, ini yang jahat. Selalu agama akan mengajarkan baik, jahat, baik, jahat, baik, jahat. Nah, ini seperti pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya. Jadi menentukan ini baik loh, bersedekah, engkau berbuat baik. Oh, ini jahat nih, nggak boleh mencuri misalnya dan lain sebagainya. Jadi mencoba memetakan mana baik dan jahat, tapi di mata manusia berdosa. Karena yang mendirikan agama ini adalah manusia yang berdosa. Manusia yang memberontak tadi. Maka pengertian baik dan salahnya, jahat dan baiknya, baik dan jahatnya tadi adalah pengertian yang sudah salah. Pengertian manusia berdosa. Jadi tidak mungkin agama itu akan menyelamatkan manusia yang berdosa tadi. Karena pengertiannya sudah salah. Dan motifnya juga sudah salah gitu ya. Jadi wadah-wadah seperti ini adalah makanya agama tidak akan pernah menyelamatkan. Nah, bicara mengenai kekristenan, bicara mengenai Kristus, itu bukan bicara agama sesungguhnya, tetapi bicara mengenai keselamatan yang kekal, bicara mengenai penebusan hidup, bicara mengenai salib, mengenai akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bicara mengenai Kristus ya. Nah, saya coba mengulik sedikit lagi untuk pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ketika manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kalau kita tahu istilah agama,
ada istilah agama A tidak, gama kacau, maka supaya tidak kacau ada agama, ada juga A itu memiliki gama itu semacam apa peraturan gitu ya, ketata apa ya, ya peraturan seperti itulah sejenis itu. Jadi memiliki peraturan, memiliki satu ketertiban gitu kan. Jadi manusia mendirikan agama tuh sesungguhnya supaya dia berasa bahwa hidupnya ini dia sudah merapikan hidupnya, membenahi dirinya gitu kan, dekat kepada yang maha kuasa Tuhan gitu kan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya ini sia-sia ya, percuma saja kalau Kristus tidak turun ke dalam dunia, kalau Kristus sendiri tidak berinkarnasi ke dalam dunia yang berdosa ini. Anda dan saya tidak mungkin ada manusia yang mampu mengenal Allah. Justru karena Kristus berinkarnasi turun ke dalam dunia, maka dia yang memperkenalkan sehingga kita manusia yang berdosa boleh kembali mengerti dan mengenal Tuhan. Karena Kristus sendiri yang datang kepada kita. Bukan kita yang manusia berdosa mencari pada Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mencari kita, maka kita bisa ditemukan. Kalau manusia berdosa mencari kepada Tuhan, tidak mungkin manusia berdosa ini akan menemukan Tuhan. Karena buta posisinya, karena posisinya mati. Manusia berdosa itu posisinya seperti orang buta, seperti orang mati. Tak berdaya dan buta gelap. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui itu Tuhan atau siapa gitu ya. Nah, tetapi makanya manusia mencoba menutupi gitu kan, maka dengan mendirikan agama. Kita tahu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia membuat pakaian dari daun dan cawat. Nah, itu sama tuh seperti mendirikan agama, bagian daripada menutupi kebersalahannya, lalu mereka berusaha untuk supaya dia layak diperhitungkan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan atau masuk surga dalam hal ini gitu ya. Makanya manusia berusaha, kita tahu ya, nanti teman-teman lihat lagi, ini review kembali ya, biar kita disegarkan kembali, menutup pakaian dari pohon dan cawat, yang sesungguhnya itu sia-sia belaka gitu. Dan kita tahu bahwa akhirnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini bermuara kepada penggambaran daripada agama-agama yang didirikan oleh manusia berdosa, yang sesungguhnya adalah hal yang sangat sia-sia belaka. Tetapi ya manusia ingin menutupi dirinya, manusia memanipulasi dirinya, sehingga mereka karena beragama, maka mereka memiliki Tuhan, bertuhan, sebagai pribadi yang bertuhan. Sesungguhnya manusia tidak akan pernah mengenal Allah yang sejati, jikalau bukan Allah sendiri yang menemukan manusia berdosa itu. Nah, saya coba kembali melihat kembali gitu ya, antara pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini bicara mengenai Kristus. Kristuslah yang menjadi point center di dalam kehidupan kita manusia berdosa. Tanpa Kristus kita tidak mungkin dihidupkan kembali. Maka Kristus berinkarnasi gitu kan, datang mencari kita manusia berdosa. Maka di dalam perjanjian baru pun, di dalam perjanjian kitab-kitab para nabi pun, perjanjian lama menubuatkan mengenai Kristus. Di dalam Kejadian pun sudah dinubuatkan mengenai kedatangan Kristus, mengenai keturunanmu akan merebutkan kepalanya dan lain sebagainya. Itu nanti bicara mengenai Kristus yang harus mati ketika harus membuat pakaian dari kulit binatang gitu ya kepada manusia yang berdosa. Ini juga bicara pengorbanan Kristus. Kristuslah yang sebenarnya menebus manusia berdosa, maka manusia berdosa kembali boleh memiliki hidup yang kekal. Nah, pohon kehidupan ini bicara Kristus. Kristus bicara keselamatan, dihidupkan kembali, masuk ke dalam kekekalan, masuk kembali ke dalam surga gitu ya, keberkenanan kepada Allah melalui Kristus yang harus ditebus dulu. Maka setiap orang yang percaya dalam Kristus, Kristus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Maka kita yang percaya melihat salib Kristus dan kita diselamatkan karena Allah Bapa di dalam mengutus anaknya itu Kristus supaya datang kepada, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tidak melalui Kristus. Kalau tidak melalui Kristus, maka Kristus menjadi sebagai bagian dari pohon kehidupan. Ini penggambaran dari Kristus yang sebagai pohon kehidupan. Nah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia itu sudah diusir, sudah terputus ya. Diturunkan atau sama seperti malaikat surga akhirnya dilempar ke bawah gitu ya. Jadi manusia itu juga dilempar ke bawah. Tadi kita tahu posisinya di taman, lalu dilempar, diusir ke tanah ya. Turun nih ya. Jadi manusia turun dari taman ke tanah.
Taman bicara kenikmatan yang sudah Tuhan berikan, Taman Eden bicara dengan hal-hal yang sudah Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan yang boleh tersedia di sana gitu kan. Akhirnya waktu dilempar ke tanah, maka ada kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang manusia harus garap sendiri tanah dengan bersusah payah. Dan kita tahu bahwa ada hukuman Tuhan di sana. Nah, ini juga diusir gitu ya, turun, dikeluarkan, diusir ke tanah. Jadi ada satu perbedaan tempat wilayah gitu ya. Wilayahnya sudah tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Ini keterpisahan daripada Allah, manusia ini yang sudah tidak berdaya lagi. Maka tidak mungkin akan menyebar. Maka ada kerup-kerup gitu ya, yang menjaga daripada manusia untuk datang lagi. Ada pedang menyala-nyala. Dan tidak mungkin manusia itu akan bisa kembali datang ke taman itu. Atau nanti mengambil buah pohon kehidupan. Tidak mungkin. Mengapa hal ini harus dijaga dan dicatat di dalam firman Tuhan? Karena akan memberikan satu firman Tuhan mau mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Kristus. Sekalipun manusia-manusia akhirnya mendirikan agama-agama. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kekristenan bukan bicara agama. Kekristenan bicara keselamatan. Kekristenan bicara Kristus yang menebus hidup kita. Kristus yang memberikan hidup itu. Kristus yang membuka jalan itu. Kristus yang berada di atas kayu salib yang menebus dosa kita, Anda dan saya. Sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini bicara seperti itu, kekristenan. Bicara mengenai Kristus yang mati buat hidup manusia berdosa. Dan kita akhirnya tidak binasa. Nah, pohon kehidupan ini tidak bisa akhirnya dijaga begitu rupa. Manusia nggak bisa dengan cara manusia. Jadi keselamatan tidak bisa dengan cara manusia. Manusia yang berusaha mencapai kembali ke pohon itu, ke taman itu, lain sebagainya, nggak bisa karena dijaga. Nanti konsepnya salah gitu loh. Kalau demikian nggak dijaga lalu manusia bisa ngambil lagi, artinya keselamatan itu bisa juga dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan ini konsep yang mau di Alkitab katakan, firman Tuhan mau sampaikan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam, tidak ada keselamatan tidak datang gitu kan, di luar daripada Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ya, ini mau disampaikan oleh firman Tuhan. Supaya mindsetnya kita dalam pengertian firman Tuhan pun, orang-orang percaya pun, orang-orang Kristen pun sadar bahwa kita ini hidup karena anugerah daripada Tuhan. Bukan karena saya rajin ke gereja. Bukan karena juga saya menyumbang sesuatu buat gereja. Membangun gereja, donatur, dan lain sebagainya. Tidak demikian. Gitu loh. Jadi konsepnya jelas bahwa keselamatan itu diberikan daripada Allah dengan cara Allah. Yang tadi berkaitan dengan ayat sebelumnya itu ketika Tuhan Allah membuat pakaian buat manusia yang berdosa tersebut. Kita harus tahu hal ini. Pohon kehidupan ini bicara mengenai Kristus yang memberikan kehidupan manusia yang sudah mati karena dosa. Upah dosa adalah maut. Maka Kristus menggantikan di atas kayu salib. Setiap kita yang percaya di dalam Kristus, kita sudah ditebus dosanya. Maka kita boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan karena Kristus menutupi dosa kita. Dia mengenakan pakaian yang daripada dia sendiri, itu tubuhnya kepada kita manusia berdosa. Sehingga kita boleh berkenan di hadapan Allah. Itu anugerah Tuhan. Makanya hanya melalui Kristus. Kalau kita tahu pada waktu diusir di sebelah timur. Kalau kita perhatikan di kemah-kemah suci pada waktu perjanjian lama gitu ya. Itu adalah ada ruang-ruangan dan arah-arah dari timur masuk gitu ya. Imam-imam gitu ya. Nah ini bicara Kristus sebagai imam, nanti dia yang berinkarnasi ke dalam dunia orang berdosa, lalu dia tebus manusia itu, lalu datang gitu ya, dibawa oleh Kristus yang sebagai imam itu sendiri. Nah ini penggambaran, jadi harus Kristus sendiri, harus dengan cara Kristus sendiri, harus dengan cara Allahnya sendiri, dan melalui Kristus saja, tidak melalui yang lain, karena Kristus adalah imam, selaku imam, sama seperti imam-imam yang mewakili manusia berdosa kepada Tuhan gitu ya, menghadap kepada Tuhan. Dan Kristus mewakili manusia yang berdosa, dia sebagai imam dan juga dia sebagai korban itu sendiri yang tak bercacat celah. Ya, jadi ini bagian daripada kita supaya sadar bahwa sesungguhnya kekristenan ini bicara Kristus yang memberi hidupnya untuk Anda dan saya sehingga kita tidak binasa. Nah, saya berharap pada malam hari ini pengetahuan-pengetahuan ini boleh membangkitkan pengetahuan kita ini, boleh membangkitkan iman kita agar kita
semakin hari semakin sadar bahwa hidup yang saya hidupi ini karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya, menebus dosa saya. Dan kiranya kita makin hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebagai bagian dari ucapan syukur kita, sebagai bagian daripada kita mengkonfirmasi bahwa saya percaya kepada Kristus. Dan saya hidup sekarang, hidup hari lepas hari, makin hidup lebih kudus, makin hidup lebih suci, berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada Kristus yang memimpin hidup setiap Anda dan saya. Roh Kudus berkarya, namanya juga Roh Kudus gitu ya, akan membawa hidup orang percaya menjadi lebih kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya malam hari ini firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Saya akan tutup persekutuan pada malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan boleh berikan buat hamba-Mu ini dan kami semua. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Kiranya kami boleh hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya atas kami. Kalau pada malam hari ini kami boleh menerima kebenaran-Mu yang luar biasa, bahwa sesungguhnya Kristus, kekristenan bicara mengenai Kristus yang menebus hidup manusia berdosa. Kamilah yang telah ditebus di dalam segala kesalahan kami dan dosa kami. Kalau bukan Kristus, maka sampai hari ini mungkin kami tidak akan pernah menjadi pribadi yang menemukan Tuhan sampai kapanpun. Karena kami adalah menuju kepada kebinasaan jalan kami Tuhan. Tapi kami bersyukur karena firman Tuhan, Tuhan sendiri, Yesus Kristus yang berinkarnasi ke dalam dunia, sehingga boleh mencari kami dan menemukan kami. Kami bersyukur untuk hal itu ya Bapa. Diberkatilah kami Tuhan oleh karena firman Tuhan turun atas kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam, tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk terus semakin hari mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.